Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Naomi Diandra Olivia Putar-Putar dengan NIM 203 150 1535 dan dosen saya bernama Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, yang mengajar mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Budi Luhur. Jadi kali ini saya bakal ngejelasin tentang apa sih komunikasi dalam organisasi, mulai dari definisi, proses, hambatan, dan bentuk yang pastinya bakal berguna buat kalian semua. Karena komunikasi ini menurut saya sangat penting dalam kehidupan manusia, supaya nggak terjadi miskom antara satu sama lain. Neo got my back, culture things, tech on my mind. Neo got my back, culture things, tech on my mind. Pertama, apa sih arti komunikasi itu? Jadi komunikasi adalah proses di mana orang berusaha memiliki pengertian yang sama lewat transmisi dari pesan-pesan simbiolis. Dan ada 3 hal penting yang terdapat di komunikasi, meliputi yang pertama, percobaan untuk memahami bagaimana orang berhubungan satu sama lain. Yang kedua, pertukaran arti atau shared meaning, yang menyiratkan bahwa agar orang dapat berkomunikasi, mereka harus bicara satu bahasa. Ketiga, komunikasi adalah simbiolis dan mewakili gagasan yang mereka maksudkan untuk dikomunikasikan. Dalam proses komunikasi dibagi menjadi 2 model. Model sederhana yang meliputi pengirim, pesan, dan penerima. Dan model kedua yang jauh lebih canggih atau sophisticated adalah sebagai berikut. Pertama, pengirim. Pengirim adalah seseorang yang mempunyai kebutuhan, keinginan, atau informasi serta kepentingan untuk mengkomunikasikannya kepada satu orang atau lebih. Yang kedua itu ada pengkodean. Pengirim mengkodekan informasi yang akan disampaikan dengan menerjemahkannya ke dalam serangkaian simbol atau syarat. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah bentuk fisik ke dalam mana pengirim mengkodekan informasi. Pesan dapat dalam segala bentuk yang biasa dirasakan atau dimengerti oleh satu atau lebih indera penerima. Yang keempat ada saluran. Saluran adalah cara mentransmisikan atau menyampaikan pesan. Agar komunikasi dapat efektif dan efisien, saluran atau media harus sesuai untuk pesan. Yang kelima, penerima. Penerima adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Jika pesan tidak sampai ke penerima, komunikasi tidak terjadi. Yang keenam, penafsiran kode. Penafsiran kode adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Yang ketujuh, gangguan. Gangguan dapat terjadi sepanjang jalan lewat saluran. Gangguan terbanyak timbul pada tahap pengkodean dan penafsiran kode. Yang ke-8, umpan balik. Umpan balik adalah pembalikan dari proses komunikasi di mana reaksi terhadap komunikasi pengirim dinyatakan. Karena penerima telah menjadi pengirim, umpan balik mengalir lewat langkah yang sama seperti komunikasi yang semula. Pada kebanyakan komunikasi organisasi, makin banyak umpan balik, akan semakin besar kemungkinan terjadi proses komunikasi yang efektif. Tanpa umpan balik, manajer mungkin tidak tahu apakah instruksinya telah diterima secara akurat dan dilaksanakan atau tidak. Leonard Arcels dan George Strauss mengidentifikasikan sejumlah hambatan yang lazim terhadap komunikasi antar pribadi. Yang pertama, mendengar apa yang kita ingin dengarkan. 2. Mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui.
Bila kita mendengar pesan yang tidak sesuai dengan pemikiran kita semula, maka kita cenderung mengabaikannya dan bukan mengubah pemikiran kita atau mencari penjelasan alternatif. Yang ketiga, menilai sumber. Menilai sumber barangkali dapat membantu penerima menangkap arti yang dimaksudkan oleh pengirim. Tetapi dalam banyak hal, mempertimbangkan sumber pesan akan mengganggu pesan yang secara aktual didengar oleh penerima. Yang keempat, persepsi berbeda. Kata-kata, tindakan, dan kejadian dinilai menurut nilai-nilai individu penerima dan tekanan lingkungan. Yang kelima, kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda. Yang keenam, sinyal nonverbal yang tidak konsisten. Nada suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh dapat membantu atau merusak komunikasi. Yang ketujuh, pengaruh emosi. Apapun emosi yang menguasai perasaan kita akan mempengaruhi penafsiran kita terhadap suatu pesan. Yang kedelapan, gangguan. Agar dapat berfungsi secara efektif, seseorang harus menyaring banyak dari pesan yang diterimanya. Komunikasi vertikal adalah komunikasi ke atas dan ke bawah dalam rantai komando organisasi. Kegunaan utama komunikasi ke bawah adalah untuk memberi petunjuk, informasi, pengarahan, perintah, dan penilaian kepada bawahan serta memberikan kepada anggota informasi tentang tujuan dan kebijakan organisasi. Sedangkan fungsi utama komunikasi ke atas adalah memberikan informasi kepada tingkatan yang lebih tinggi tentang apa yang terjadi pada tingkatan yang lebih rendah. Jenis keputusan ini meliputi laporan kemajuan, saran-saran, penjelasan, dan permohonan bantuan atau keputusan. Komunikasi lateral biasanya mengikuti pola kerja dalam organisasi. Terjadi antara anggota-anggota dari kelompok kerja. Kegunaan utama dari komunikasi lateral adalah menyediakan saluran langsung untuk koordinasi dan pemecahan masalah organisasi. Manfaat tambahan dari komunikasi lateral adalah bahwa komunikasi ini memungkinkan anggota organisasi membentuk hubungan dengan para rekan kerja. Komunikasi informal atau desas-desus ini timbul akibat adanya beberapa jaringan komunikasi informasi yang saling tumpang tindih. Keith Davis mengatakan bahwa desas-desus mengalir di sekitar ruang pendingin, di ganggang, melintasi ruang makan, dan dimanapun orang berkumpul dalam kelompok. Walaupun desas-desus sukar dikendalikan secara tepat, namun hal ini jauh lebih sering cepat mengalir daripada saluran komunikasi formal. Jadi sekian pemahaman dari komunikasi dalam organisasi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam budi luhur. Three, two, one, action. Apa sih dari komunikasi? Yang kedua, pertukaran arti atau shared meaning yang menyiratkan bahwa agar orang dapat berkomunikasi, mereka harus bicara satu sama lain. Satu sama lain. Yang kedua, pertukaran arti atau shared meaning yang menyiratkan bahwa agar orang dapat berkomunikasi, mereka harus bicara satu bahasa. Dalam proses komunikasi dibagi menjadi dua model. Model sederhana yang interpretasi pribadi.
semua faktor yang mengganggu, membingungkan, membingung